Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang Kapitayan adalah bukti seorang nabi pernah terlahir di Nusantara jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai. Khususnya di tanah Jawa sudah ada satu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita sudah sadar diri jauh sebelum ajaran agama baru yang diimpor dari Timur Tengah, India, dan Cina hadir di Nusantara. Para beliau merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukan menjadi bahan perdebatan atau malah dicarikan eksistensinya lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh karena itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat atau kenyataan tertinggi serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Orang Jawa di masa lalu telah percaya akan keberadaan suatu intensitas yang tak kasat mata namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan di dunia. Mereka tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Agung, meskipun ia adalah seorang dewa atau batara sekalipun. Semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan tentunya tidak layak untuk disembah sebagaimana Zat yang Maha Kuasa sendiri. Tuhanlah yang orang Jawa yakini dan mereka sembah, yang telah mereka pahami sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Toyo. Memang pada masa itu orang Jawa belum memiliki kitab suci, tetapi mereka telah memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan disiratkan dalam semua sendi kehidupannya dan mempercayai ajaran-ajaran itu tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun karena mereka pakem. Kesemuanya merupakan ajaran yang bersifat untuk membentuk laku utama, yaitu Toto Kromo, dan untuk menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang hanjawani. Karena itulah masyarakat Jawa yang cair atau ramah dan santun juga menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, dan lainnya, selama mempunyai konteks yang sama dengan ujung monoteisme atau Tuhan yang satu. Sebab inilah banyak agama yang dibawa kaum migran lalu memilih basis dakwanya dari tanah Jawa. Sungguh leluhur Jawa dulu selalu melihat bahwa agama itu sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku atau mirip dengan ibadah. Ajaran mereka biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Mereka hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik dan sebagainya itu menampakkan kewingitan atau wibawa magic, bukan inti ajarannya, dan sebagainya itu menampakkan kewingitan, bukan inti ajarannya. Namun mereka tidak bisa dipungkiri telah banyak orang yang dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur itu dengan praktik klinik dan perdukunan, padahal sikap itu tidak pernah ada dalam ajaran para leluhur dulu. Kemudian jauh sebelum agama Islam masuk di Nusantara, terdapat agama kuno yang disebut Kapitayan, yang secara keliru dipandang sejarawan Belanda sebagai animisme dan dinamisme. Agama ini adalah perkembangan dari ajaran dan prinsip keyakinan kepada Sang Hyang Toyo sebelumnya, di mana Kapitayan ini adalah suatu ajaran yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Toyo, yang bermakna hampa atau kosong atau suwung atau awang uwung. Dialah Zat yang Maha Kuasa dan pencipta segala sesuatu.
Perlu diketahui bahwa konsep Hyang adalah asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Bukan konsep yang berasal dari ajaran Hindu atau Buddha dari India. Kata Hyang dikenal dalam bahasa Melayu, Kawi, Jawa, Sunda, dan Bali sebagai sesuatu keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural. Keberadaan spiritual ini bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya. Sesuatu yang absolut yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa lalu mendefinisikan Sang Hyang Toyo dalam satu kalimat, tan keno kinoyo ngopo, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, agar bisa disembah, Sang Hyang Toyo mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib yang bersifat adikodrati. Perlu diketahui juga bahwa Tu atau To adalah tunggal dalam zat satu pribadi. Tu lain disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, disebut dengan nama Sang Hyang Wenang. Tu yang bersifat kejahatan disebut dengan nama Sang Hyang Manikmaya. Demikianlah Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Manikmaya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, dan Sang Hyang Manikmaya bersifat gaib. Tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran, hanya diketahui sifatnya saja. Kalau dalam Islam ada tingkatan-tingkatan ibadah seperti syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat, maka di Kabitayan praktek di atas adalah proses ibadah tingkat syariat yang dilakukan oleh masyarakat awam kepada Sang Hyang Tunggal. Untuk para ulama-ulama sufinya Kabitayan, mereka menyembah langsung kepada Sang Hyang Toyo dengan gerakan-gerakan tertentu. Pertama, melakukan tulajek atau berdiri tegak menghadap tutuk atau lubang sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sang Hyang Toyo di dalam tutut atau hati. Setelah merasa sudah bersemayam di hati, langkah selanjutnya adalah tangan diturunkan dan didekapkan di dada yang disebut dengan sodakep atau memegang keakuan diri. Setelah dirasa cukup proses tulajek, kemudian dilanjutkan dengan tungkul membungkuk menghadap ke bawah. Lalu dilanjutkan lagi dengan tulumpa atau duduk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Sedangkan tempat ibadah yang disebut sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpak dengan lubang di dinding sebagai lambang kehampaan. Kalau Anda kesulitan membayangkan tempatnya, maka modelnya tidak jauh beda dengan langgar atau mushola di desa-desa pada umumnya. Untuk itu, seorang hamba pemuja Sang Hyang Toyo yang dianggap saleh akan dikarunia kekuatan gaib yang bersifat positif atau tua, dan yang bersifat negatif disebut tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut dengan ratu atau datu. Cikal bakal gelar ratu dan datu bagi para pemimpin kerajaan Nusantara. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yaitu kekuatan rahasia ilahi Sang Hyang Toyo yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut dirinya dengan kata ganti Pinakuluh. Jika berbicara disebut pidato, jika mendengar disebut piharso, jika mengajar pengetahuan disebut piwulang, jika memberi petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh, jika menghukum disebut pidana, jika memancarkan kekuatan disebut pidekso, jika mereka meninggal dunia disebut pitoro, hingga seorang ratu atau datu adalah pengejauhan tahan kekuatan gaib Sang Hyang Toyo.
Seorang ratu atau datu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terurai di atas. Kedudukan ratu atau datu tidak bersifat kewarisan mutlak, sebab seorang ratu atau datu dituntut keharusannya secara fundamental untuk memiliki tua atau tula, tidak bisa diwariskan secara otomatis pada anak keturunannya. Seorang ratu harus berjuang keras menunjukkan keunggulan tua dan tula dengan mula-mula menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut wisaya. Penguasa wisaya diberi sebutan raka. Seorang raka yang mampu menundukkan kekuasaan raka-raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan ratu. Dengan demikian, ratu adalah manusia yang benar-benar telah teruji kemampuannya, baik kemampuan memimpin dan mengatur strategi maupun kemampuan tua dan tula yang dimilikinya. Tapi kemudian pengaruh kapitayan dalam sistem kekuasaan Jawa dengan konsep ratu atau datu mengalami perubahan ketika pengaruh Hinduisme, terutama ajaran Bhagavatisme yang dianut oleh para pemuja Wisnu, masuk ke Nusantara. Ajaran Bhagavatisme dianggap lebih mudah dalam pelaksanaan, ditambah sistem kewarisan tahta yang bersifat kewangsaan telah memberi motivasi bagi raja-raja Nusantara yang awal untuk menganut Vaisnava. Hanya saja, sekalipun pengaruh sistem kekuasaan Hindu dengan konsep rajawi dianut oleh penguasa-penguasa di Nusantara, namun sistem lama yang bersumber dari ajaran kapitayan tidak dihilangkan. Keberadaan seorang raja atau maharaja misalnya selalu ditandai oleh kedudukan ganda sebagai ratu atau datu, sehingga seorang raja dipastikan memiliki tempat khusus yang disebut keraton atau kedaton di samping bangsal dan puri. Selain itu, seorang raja selalu ditandai oleh kepemilikan atas benda-benda yang memiliki kekuatan gaib seperti watu, tunggul, tumbak, tulang, tosan, dan lain sebagainya. Karena memang dulu sistem kekuasaan di Nusantara mensyaratkan keberadaan ratu atau datu dengan benda-benda yang bertuah. Namun zaman pun berganti dan keadaan dunia juga berubah sangat drastis. Dan ironisnya, agama kapitayan sebagai tuan rumah pernah ditekan hebat oleh para tamunya. Contohnya, ketika zaman kerajaan Kadiri, penganut agama Hindu yang mampu merangkul penguasa saat itu menekan golongan kapitayan sehingga mereka harus naik ke Gunung Klotok dan Gunung Wilis. Artefak peninggalan kapitayan banyak tersebar di sana. Sebagian dibawa kaum penjajah ke Leiden dan berkembang menjadi aliran kepercayaan Hasoko Jowo yang justru bermarkas di Leiden, Belanda sana. Lalu di zaman kerajaan Tumapel atau Singosari, kejadiannya pun sama. Penganut agama Hindu Buddha menekan hebat sekelompok ini hingga menguasai pesisir selatan tanah Jawa. Selanjutnya di zaman kerajaan Demak, penganut agama Islam yang melakukan penetrasi bahkan hingga sekarang ini. Dan yang terakhir di zaman kolonial, penganut agama Nasrani mendapat tempat elit di sosial kemasyarakatan dan lainnya. Sungguh, jika Anda mau bertanya seberapa ramah dan besarnya pengorbanan suatu peradaban menerima perubahan, itu hanya milik peradaban tanah Jawa di Nusantara. Andai saja mereka bersikukuh pada keyakinannya dan mengabaikan nilai universal yang dipahaminya, saya amat yakin bahwa tidak ada ajaran agama impor begitu mudahnya masuk di tanah Jawa, bahkan tanpa pertumpahan darah. Justru yang belum yakin itulah yang bertanya, dan kearifan tanah ini menjawab dengan bahasa semesta. Ketika agama Buddha dipahami dari sudut pandang Jawa, kita memiliki Borobudur yang dikagumi seluruh dunia dan dijadikan tempat pendidikan kelas dunia di masanya. Hal yang sama juga terjadi pada agama Hindu dengan Candi Prambanan dan masyarakat Balinya. Kemudian agama Islam bahkan dengan pendekatan kebudayaannya telah menjadikan Wali Songo sebagai ulama kelas wahid di Asia Tenggara dan lainnya. Dan kini timbullah dengan apa yang dikenal di dunia kini dengan sebutan Islam Nusantara.
Tapi ketika semua dijalankan dengan kaku dan harus seperti aslinya di mana agama itu diturunkan, maka terjadilah benturan yang nyata. Dan ketika ada orang yang menganggap adalah sempurna bila agama dijalankan sejurus dengan adat di mana ia diturunkan, maka jawabannya adalah salah besar. Karena tata nilai agama itu bersifat universal, sedangkan adat dianugerahkan pada suatu komunitas dan kekhususan lokasi. Sehingga jangan mimpi untuk bisa hidup sempurna jika memaksakan sesuatu, terutama keyakinan, tanpa menyatu padukan dengan kultur dan karakter bangsa setempat. Sebab getaran semestanya akan melawan dengan hebat. Akan ada hukuman bagi siapa saja yang keliru dan bersifat tidak adil dan tidak bijaksana kepada sesama. Dan Tuhan itu adalah Sang Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Lantas mengapa masih saja ada orang yang berani mengkerdilkan keperkasaannya itu dengan mengatakan Tuhan hanya paham bahasa atau cara kami saja? Akan tiba waktunya di tanah Nusantara ini bangkit kembali ajaran kuno yang pernah berjaya di masa silam, bukan hanya di tanah Jawa, tetapi membawa pengaruh bagi seluruh dunia. Ajaran itu sangat indah karena di dalamnya terdapat aturan hidup yang menuhankan Tuhan yang satu, mengabdi kepada Zat yang maha mulia dan tunduk hanya kepada Dia yang maha kuasa, sebagaimana yang telah digambarkan di dalam kitab suci semua agama besar di dunia. Demikianlah sekelumit ulasan tentang Kapitayan adalah bukti seorang nabi pernah terlahir di Nusantara. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini.